Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Senin, tanggal 9 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini eskalasi politik dunia semakin memanas. Diawali dari mana ya, saya kira mungkin dari Indonesia, itu ada teluk bukan Laut Cina ya, Laut Cina Selatan, kemudian disusul Prancis ya, karikatur atau dianggap sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad oleh Presiden Prancis, di mana mempunyai dampak luar negeri yang sangat luar biasa. Seluruh dunia akan memboikot, bahkan sudah memboikot ya, produk-produk mereka atau produk Prancis, buatan Prancis. Sangat-sangat ya, disayangkan kenapa manusia saling membenci, manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian sekarang lagi hangat itu ya, di Amerika, pemilu presiden atau pilpres, di mana Presiden Trump sebagai calon pertahanan itu konon kabarnya dikalahkan oleh Joe Biden sebagai penantang, dan di mana isu-isu daripada mereka mempunyai isu yang sangat diharapkan oleh masyarakat dunia, terutama di kalangan Islam, di mana Joe Biden konon kabarnya memenangkan pemilu itu dan tidak lama lagi akan dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Harapan terbesar daripada masyarakat Islam, terutama yang ada di negaranya itu sendiri, yaitu Amerika Serikat, tentu saja adalah pertama perlindungan terhadap mereka, yang kedua kemajuan terhadap kaum atau muslimin atau muslimat di Amerika, dan yang ketiga tentu saja Islam dunia atau muslim dunia mengharapkan adanya perbaikan hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama pembebasan Palestina, di mana ini adalah merupakan janji daripada Joe Biden itu sendiri dalam kampanyenya akan membebaskan warga Palestina, kemudian memajukan Muslim Amerika Serikat, di mana sekarang telah dibuktikan bahwa Muslim Amerika Serikat mendukung sepenuhnya kepada Joe Biden, dan di mana pula janji itu akan tentu saja mereka berharap terhadap janji-janjinya itu ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai isu-isu terhadap kekuatan masing-masing negara superpower, mengenai senjata nuklir dan sebagainya, di mana tidak lama lagi akan hancurlah bumi ini karena adanya perang dunia ketiga atau third war ya, atau world number 3. Nah, di mana kasih sayang manusia terhadap manusia yang lainnya itu adalah merupakan suatu yang diserukan, yang diperintahkan oleh semua agama, tidak saja oleh agama-agama yang yang sangat sangat aktif memberitakan atau menyiarkan mengenai perdamaian. Akan tetapi agama-agama yang agama-agama yang lalu itu, yang artinya tidak begitu menonjol atau tidak begitu dominan terhadap
perkembangan dunia juga menyerukan adanya suatu perdamaian dunia, adanya suatu kenyamanan di dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya manusia ini apa namanya tidak lain daripada ya saya kira hanya mampir makan dan minum saja di dunia ini ya. Itu sesungguhnya kalimat seperti itu sangat benar sekali dan tidak kekal manusia di dunia ini. Kita lahir misal katakanlah umur 100 tahun atau 200 tahun meninggal, kemudian apa yang yang dimiliki ya, yang diperjuangkan di dalam dunia itu sendiri atau di dunia itu sendiri. Kita sudah menjadi katakanlah orang yang paling top di dunia. Ya, mungkin presiden-presiden sekarang ini tidak sehebat seperti perjalanan Napoleon, perjalanan Hitler, perjalanan Firaun, perjalanan Namrud. Mereka itu orang-orang hebat, tapi pada akhirnya kita sendiri yang menyaksikan sekarang ini apa arti daripada kehebatan mereka sekarang ini. Begitu juga kita, misalnya kita menjadi orang yang paling hebat saat ini, kemudian apa yang dibangga-banggakan oleh milenial yang akan datang. Seperti itulah saya kira tidak jauh berbeda artinya yang dulu dengan yang sekarang. Saya kira itu saja. Semoga kita saling hargai, kita saling menghormati sesama manusia, sesama keturunan Adam, sesama anak cucu Adam. Tolonglah, dunia ini hanya tempat untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Hanya itu saja. Kita tidak akan memiliki dunia ini untuk selamanya. Tidak sama sekali. Semoga dunia tetap damai. Harapan saya hanya itu saja. Peperangan tidak membawa manfaat. Tidak sama sekali. Hanya peperangan membawa kesengsaraan. Dan tentu saja mungkin pemikiran negara-negara industri, terutama industri persenjataan dianggap adalah merupakan suatu keuntungan terbesar bagi mereka adalah di saat peperangan itu. Tapi pada akhirnya semuanya rugi, semuanya hancur, berantakan. Itu sudah dibuktikan dari zaman kapan ya, bukan sekarang ya, zaman-zaman dulu, zaman-zaman terdahulu ya, bukan sekarang saja, bukan sekarang, itu hanya efek dari zaman-zaman terdahulu. Dan sekarang memang teknologi semakin canggih dan justru kehancuran pun akan semakin hebat. Hanya itu saja. Seperti sekarang COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.